Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eka Mediana Prihatini, mengajar di SMK Negeri 1 Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Mula Warman, Samarinda. Pada kesempatan ini saya akan melakukan perekaman video pembelajaran secara daring, tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2021 hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Perkenalan dari saya, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mungkin ada di antara kalian yang ingin membaca doa, Ibu persilakan. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Sepertinya kalian sudah hadir semua. Ada Rama, Timur, Indi, Tisa, Hansen, Isa, Arta juga sudah ada, Deli, siapa di belakang? Sawitri. Ya, silakan kalian mempersiapkan alat tulis dan materi untuk bersiap mengikuti materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, baik. Berarti kalian sudah siap untuk menerima materi yang akan Ibu sampaikan nanti ya? Siap, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita is briefing dulu ya, seperti biasanya. Jadi is briefingnya nanti diawali dengan kata hai, halo, terus kalian menyebutkan bagaimana perasaan kalian hari ini ya. Siap ya, jadi Ibu mulai dari Rama dulu terlebih dahulu. Hai, halo. Hari ini saya lagi bingung. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya Indi. Hai, halo. Saya sekarang lagi senang. Sekian, terima kasih. Ya, dipersilakan selanjutnya kepada Tisa. Hai, halo. Hari ini saya semangat. Sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya Siti Mulyani. Hai, halo. Hari ini saya lagi bahagia. Sekian, terima kasih. Selanjutnya Delivia. Hai, halo. Hari ini perasaan saya biasa saja. Terima kasih. Baik anak-anak, selesai sudah tadi ya SPG-nya. Sekarang Ibu akan memberikan langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan di dalam pembelajaran nantinya ya. Jadi saat kegiatan dimulai atau sudah masuk kepada materi, adanya tanya jawab. Jadi kalian ada yang bertanya, ada yang menjawab gitu ya. Terus ada curah pendapat, memberikan pendapat dan ide kepada teman-temannya. Dan kita akan melakukan pembelajaran harus aktif semuanya ya. Kemudian kita akan melakukan pembelajaran ini seperti biasanya, yaitu 1 kali 45 menit. Jadi 1 jam pelajaran bimbingan konseling di sini. Adapun topik yang akan Ibu sampaikan pada hari ini adalah yaitu dampak negatif pacaran. Nah, bagaimana? Apakah kalian siap? Ya, Bu.
siap untuk menerima materi yang akan Ibu sampaikan ini ya? Siap. Oke, terima kasih ya. Baik, kita akan segera masuki ke tahap inti. Nah, ini anak-anak topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu dampak negatif pacaran. Nah, menurut kalian semuanya ini, apa sih pacaran itu? Siapa yang ingin mengungkapkan pendapatnya tentang apa itu pacaran? Silakan. Saya. Ya, ini. Pacaran itu Bu, masa kita berkenalan dengan lawan jenis kita Bu gitu, untuk mencari kecocokan kita antara dua insan gitu Bu. Untuk dikenalkan untuk ke jenjang seterusnya, yaitu jenjang pernikahan gitu Bu. Oke, siapa lagi yang ingin memberikan pendapatnya lagi tentang pacaran itu? Ya, boleh langsung duluan. Pacaran itu adalah satu hubungan yang dijalani oleh dua pihak atas ketertarikan satu sama lain dengan tujuan untuk mengenal dan memahami kepribadian pasangan. Ya, benar juga ya. Siapa lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya lagi? Tisa, ya Tisa, coba dari tadi Tisa. Pacaran itu Bu sejenis ini Bu, kalau kita misalnya dengan orang itu kan harus cari kecocokan gitu. Jadi kita tuh harus kenal, memang betul kata yang dengan ini tuh harus kepribadian dan kita tahu sifatnya kayak gini ya. Tidak Bu? Ya, harus ada hubungan dan menjalin hubungan itu harus ada kenalan terlebih dahulu ya. Siapa lagi yang ingin mengungkapkannya? Ya Timur? Pacaran itu keterbukaan antara satu sama lain untuk mengetahui sifat kita masing-masing. Nanti jalan nikah kita tidak bisa. Pacarannya ada dua Bu, ada pacaran virtual sama tidak virtual. Oh begitu. Ya nanti kita bahas pacaran virtual dan non virtual ya. Kemudian siapa lagi? Rama mungkin? Silakan, pacaran seperti apa? Menurut Rama, pacaran itu seperti apa? Mengenal satu sama lain sih Bu. Mengenal teman biasa tapi lebih dekat lagi. Iya. Terus siapa lagi? Dewi. Hubungan antara cewek sama cowok. Cowoknya ada perasaan Bu. Diterima aja. Diterima pacarannya. Ya benar juga kan? Iya. Harus ada pengungkapan rasa. Karena gitu. bukan perasaan, jadi terima dia ada hubungan. Kalau tidak ada pengungkapan rasa berarti dianggap teman atau sahabat kan? Kalau ada rasa lebih dari itu berarti Cuman teman Bu, teman doang. Iya, betul juga. Isa. Kalau Isa gimana? Menurut Isa apa itu pacaran? Itu kayak dari kita kasih tapi betul. Ya mungkin Isa belum itu ya, mungkin jomblo atau memang belum baru tahu ini. Nah, bagi yang tidak tahu apa itu pacaran, di sini kita bahasnya. Jadi pacaran itu ada dampak-dampaknya nanti. Siapa lagi? Sawitri. Pacaran. Ya, apa itu pacaran? Dia berkenalan antara dua orang untuk mengenal satu sama lain, untuk mencari kecocokan untuk kehidupan berkeluarga gitu. Iya. Masa depan yang bisa lebih baik. Kurang lebih seperti itu ya. Apa? Apa itu pacaran apa? Pacaran tuh kayak kita mengenal satu sama lain terus buat pilih serius. Oh iya, tuh. Jadi Bu simpulkan lagi, apa itu pacaran? Pacaran itu menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan, adanya kecocokan dan keterbukaan untuk menjalin ke jenjang yang lebih serius lagi. Nah, sudah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah ada. Nah, kalian kan secara garis besar sudah tahu apa itu pacarannya, walaupun mungkin belum ada pengalaman pacaran atau yang sudah punya pacar gitu kan, secara garis besar sudah tahu. Sekarang kita lihat video berikut ini. Kita pasti pernah melakukan kesalahan, entah yang disengaja ataupun tidak disengaja, kesalahan besar ataupun kecil, dan juga memaafkan atau dimaafkan.
Namun, dalam keadaan seperti ini, aku tak tahu siapa yang harus dimaafkan atau juga memaafkan. Daniel, kamu dengar aku kan? Daniel, kamu udah gak sayang aku. Daniel, jawab, Neil. Jawab. Daniel, jawab. Daniel. Put, Ya, dia mau ngomong sesuatu nih sama lo, Put. ya elah. Ngomong aja kali, kayak gitu aja susah bener. Anu, Put. Aduh, gimana ya? Anu, Put. Udah mau maghrib, pulang yuk. Ya udah maghrib. Pulang yuk. Seharusnya pada saat itu Daniel udah nembak gue, tapi sengaja gue ngajak pulang biar lebih greget. Tapi selama di jalan dia nggak bicara sama sekali. Ini orang emang aneh. Put, Iya Nil, aku mau, Put. Aku mau pipis, Put. ya elah, kirain mau nembak gue. Tapi sore itu jadian juga loh. Ya walaupun di tempat ngisi minyak. Dan itu pun juga gue yang nembak. Habisnya gue kesel banget sama Daniel. Miss it for the rest of my days. To never feel Selama jadian kami sering banget ketemu. Bahkan hampir setiap hari. the sound of breaking. Kami selalu bersama, I'd rather see mulai dari masak bareng, jalan-jalan, dan sampai akhirnya aku sering tidur di rumah Daniel. Daniel itu kalau udah tidur paling berisik suara ngoroknya. Kalau dia udah kayak gitu sih, mulutnya aku masukin tisu. Dia juga suka telat kalau diajak ketemuan. Janji jam berapa, datangnya jam berapa. Dia orangnya super pelupa, tapi dia selalu ingat sama tanggal jadian kita. Dan sampai akhirnya Pokoknya kamu harus tanggung jawab. always remember
tayangan video. Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari tayangan video itu? Silakan siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya. Ya, silakan Hansel. Jadi dalam pacaran itu terdapat dampak positif dan juga dampak negatif. Dari video yang ditampilkan itu adalah salah satu contoh video pacaran yang memiliki dampak negatifnya. Ya, benar. Nah, ini ada pacaran sehat. Pacaran sehat itu seperti apa? Nah, di sinilah penjelasannya. Pacaran sehat itu ada berapa di sini tadi? Nah, siapa yang ingin menjelaskan per poinnya ini? Per itemnya, siapa? Ibu persilahkan. Nah, siapa yang ingin menjelaskan? Poin pertama, dalam berpacaran harus saling menghargai. Silakan. Ya, Savitri, silakan. Saling menghargai itu gimana ya? Kalau misalnya pasangan kita tuh pengen melakukan sesuatu atau apa gitu kan, kesibukan yang tak sesuai sama kemauan kita, kita harus maklum kan, kita kan menghargai dia. Soalnya kalau terlalu dikekang takutnya dia tuh risih gitu kan, tak nyaman sama apa yang keinginan kita gitu kan. Karena dia kan punya kesibukan masing-masing, apa yang dia mau tuh hobinya dia mungkin tidak sesuai sama keinginan kita, jadi kita tuh harus maklum gitu kan, menghargai uangnya dia gitu. Ya, itu harus saling menghargai ya. Jadi begitu juga sebaliknya si cowok kita Pun harus menghargai juga harus saling menghargai, harus saling mengerti. Nah, kalau poin yang kedua, tidak ada pihak yang lebih lemah dan bergantung. Itu siapa yang ingin menjelaskan? Ibu, Ya, Rama. yang sudah bergantung kan kayak satu yang cuma terkait itu bergantung itu kan lemah, kayak misalnya ada cowoknya dia tak bisa kemana-mana, misalnya cewek yang bergantung dengan cowok itu kan kalau misalnya nak pergi kemana-mana tak ada cowok jadi tak bisa pergi. Ya, betul. Jadi semuanya bergantung kepada dengan pacarnya gitu ya. Tanpa ada pacarnya dia tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Oke? Yang ketiga, pacaran yang sehat itu seperti apa? Nah, yang ketiga ini memberi, menerima dan berkompromi secara seimbang. Ibu, Ya, Delvia. memberi, menerima dan berkompromi secara seimbang tuh kayak gini Bu. Dia tuh kayak memiliki hubungan seimbang, hubungannya adil, kan kayak gitu lah secara fisik atau emosional. Contohnya tuh kayak kita tuh saling dukung. Jadi karirnya di mana kita dukung gitu kan. Habis itu dia tuh kayak gini, contohnya juga membuat keputusan sama-sama, kompromi, gini nyatukan keputusannya. Habis itu dia tuh kayak sama-sama berusaha untuk hubungannya. Dia tidak ada dominasi, misalkan cewek ini terus gitu, cewek terus lah gitu, pernah kayak cewek itu adil lah gitu, cewek cowok saling memaafkan, terus dia tuh memahami, menerima, lebih menerima kekurangan masing-masing juga sih Bu. Ya, benar. Siapa lagi yang menambahkan? Jadi kalau yang memberi, menerima dan berkompromi secara seimbang itu apapun masalahnya dikompromikan, menerima kekurangan, tantangan dikompromikan, dicari jalan penyelesaiannya gitu ya. Kemudian selanjutnya, berpacaran bukan berarti kamu kehilangan jati diri. Ya, Timur. Berpacaran bukan berarti kamu kehilangan jati diri. Itu maksudnya kita tuh tak perlu jadi orang lain. Kita tuh jadi diri kita sendiri. Kalau memang itu betul-betul sayang kita, dia tuh tidak nuntut kita untuk jadi orang lain. Dia tuh tak menerima kita. Ya, jadi kita tampil apa adanya. Inilah saya. Kalau kamu mau dengan saya, ini saya. Saya tidak bisa merubah diri saya seperti yang kamu mau, gitu kan? Kadang tuh kan ada gitu tuh Bu, yang sepasang aja jadi Harus pakainya seperti ini, kalau dari aku, gitu kan? Tapi tidak bisa gitu kan berarti. Jadi pasangan harus bisa menerima. saya nggak Bu kalau yang mau bermain dalam. Iya, kalau awalnya tomboy berubah kalung kan susah. Atau yang kalung disuruh jadi tomboy juga susah kan? Jadi harus menerima apa adanya diri kita, gitu ya. Terus kemudian yang berpacaran tidak membuat kamu kehilangan keluarga dan teman. Jadi Bu, Ya bisa. maksudnya gini Bu, berpacaran tidak membuat kamu kehilangan keluarga dan teman tuh kayak gini Bu. Kan kalau misalnya saya lari ke adiknya Jaya, kalau kita kan ada masalah biasa tuh Bu kan, dengan keluarga, dengan teman atau tuh kan biasa tuh kita tuh pengen cek tempat curhatan Bu. Kalau kita pengen curhat tuh boleh nggak kita curhat dengan pacar kita misalnya kan.
dengan orang tua kita pokoknya sama ya gitu Bu, tidak ada yang berbeda gitu. Keluarga, teman tuh, pacar sama ya gitu. Kalau misalnya ada masalah kan, kalau masalah itu kan kita dapat selesaikan mulai kata Deli itu bisa dikompromikan tuh betul Bu, dengan pacar, dengan keluarga, dengan teman bisa gitu. Iya, gitu ya. Jadi kalau kita punya pacar bukan berarti kita meniadakan keluarga dan teman, apalagi sahabat kita gitu kan. Jadi bukan berarti kita dengan pacar kita untuk Bu, biasa kan gitu tuh Bu. Kalau ada dengan cowok, kamu berkawan, ada pacar lupa kawan Bu, biasa gitu emang. Biasanya Seimbang ya Bu, seimbang antara keluarga. Nah, kalau pacarnya begitu kan berarti seimbang. Iya Bu. Dengan pacarnya juga, dan nanti ada waktu dengan keluarga atau sama-sama semuanya gitu kan. Karena kalau jalan sama teman juga sama pacarnya sama-sama, nggak harus apa-apa dengan pacar terus nggak harus begitu kan. Selanjutnya yaitu hubungan yang sehat didasari oleh rasa percaya. Iya Bu. Ya ini Gini Bu, kalau hubungan yang sehat didasar oleh rasa percaya itu Bu, karena kalau kita menjalin suatu hubungan tuh antara satu tuh kita harus punya rasa percaya gitu Bu. Apa yang diomongkan tuh kita percaya gitu kan. Karena kalau kita berdua nih ego gitu Bu, tidak percaya satu sama lain, itu akan menimbulkan konflik gitu. Kalau kita percaya apa pasangan kita tuh bisa memperkuat hubungan kita tadi tuh. ya betul. Kita lagi mau nambahkan. Jadi percaya kan kita harus tahu apa yang harus kita percaya dulu di pacar kita kan enggak asal percaya gitu. Iya kan? Tadi kalau Jangan asal percaya, tapi kita telah dulu apa maksudnya, apa kita percaya gitu ya. Kita dulu apa enggak dulu. Ya dia pastikan dulu makna itu apa maksudnya, gitu. Baru kita percaya boleh gitu kan. Kalau disuruh yang negatif kita percaya tuh nggak boleh gitu kan. Nggak boleh. Selanjutnya tidak mengandung unsur kekerasan dan paksaan. Nah, siapa yang ingin menjelaskan? Tidak mengandung unsur kekerasan dan paksaan. bisa Bu, saya. Ya, bisa. Misalnya kayak gini Bu, kalau kita kan kalau berhubungan dengan pacaran tuh kan kadang-kadang tuh kan memang ya sih kadang-kadang tuh pada pegang-pegangan tangan gitu Bu. Ya. Kalau secara fisik lah kan, misalnya Ya. kalau kita tidak mau tuh pacar kita tuh harus ngerti gak dengan kita gitu. Pokoknya jangan ada kata paksaan. Biasa kadang-kadang kalau kita maksa gitu kan kena terlalu membuat egois sendiri itu kan bisa jadi konflik seperti ini bilang tadi. Tidak mengandung kekerasan apa sih Bu? Kadang kan kalau jadi kan ada masalah gitu kan, selain lah gitu kan. Karena kan ada main tangan doang, nggak boleh emosi itu Bu. Emosi ya kan. Tidak harus ada paksaan dan kekerasan. Jadi tidak pakai fisik. Paksaan itu dari perasaan kita juga nggak boleh kan. Paksaan kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, tidak bisa. Kemudian saling memotivasi untuk menjadi individu yang lebih baik. Siapa? Ya silakan kakak. Jadi saya memotivasi itu sama dengan saling memberi semangat Bu. Saling memberi semangat. Ya. Misalkan cewek itu beri semangat untuk cowok itu melakukan hal positif seperti kerja lebih giat lagi gitu. Jadi kan cowok itu merasa lebih ingin melakukan kerjaan itu dengan giat gitu Ibu. Oh iya gitu. Jadi harus saling memotivasi antara satu sama yang lainnya gitu ya, untuk menjadi individu yang lebih baik. Oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah mengerti atau ada ya yang ingin bertanya dengan ibu atau dengan teman kita sharing di sini? Kayaknya sih tidak ada. Sudah mengerti ya. Nah, kalian kan tadi sudah memahami pacaran sehat itu seperti apa ya. Selanjutnya dampak positif pacaran. Jadi pacaran ini ada dampak positif, ada dampak negatif. Mari kita lihat bersama-sama apa itu dampak positif pacaran. Nah, ini dia dampak positif pacaran. Yang pertama mungkin ada yang ingin menjelaskan? Saya Bu jelaskan yang nomor 1 itu prestasi akan meningkat. Gini Bu, kan misalnya kita ini sekolahnya secara offline. Jadi misal saya ini suka antara sama satu kuliah pertama pacaran. Jadi saya ini pengen jumpa dia ini harus selalu sekolah baru bisa jumpa. Jadi membuat kita tuh rajin nak sekolah. Nanti kalau kita anak tuh pengen belajar ya terus yang prestasi kita tuh meningkat. Karena nanti kalau kita tuh berpikir gini,
sendiri Bu, kalau kita tak dapat bareng nanti tuh malu lah jadi angkatan sendiri kan. Nah, akhirnya kita tuh bisa belajar terus gitu, biar prestasi kita tuh meningkat gitu. Iya benar. Jadi prestasi akan meningkat itu saling mengejar nilai, ya dengan pada kita. Kalau pada kita itu sama-sama sekolah. Kemudian yang kedua, ya Putri Sawitri silakan. Punya tempat curhat yang bisa dipercaya tuh kalau misalnya kita sama dia tuh ngerasa aman, terjaga gitu loh. Jadi apa yang kita ceritakan tuh tidak bocor ke orang lain. Terus dikasih saran juga biar lebih tenang gitu loh. Oh, iya. Jadi selain dengan orang tua atau keluarga, bisa dengan pacar untuk tempat curhat ya. Nah, jadi biar pacar bisa memberikan saran atau solusi. Yang ketiga, Yang timur pergaulan bisa lebih luas tuh maksudnya kita tuh bisa kenal kawan-kawan dia, keluarga dia, dunia dia. Jadi kan kita kan nambah gak kawan, nambah gak pergaulan, nambah pergaulan dan nambah pengetahuan. Biar banyak teman gitu kan, pergaulannya biar nambah teman banyak. Terus pengetahuan jadi luas gitu kan, jadi bertemannya dengan siapa-siapa saja akhirnya kita ketemu kan. Yang nomor 4, dapat mengisi waktu kosong. ayo Ya dari dapat mengisi waktu kosong dengan hal-hal yang lebih bervariasi tuh. Misalkan kita kan kayak kan lah jomblo kan. Kalau waktu kosong itu kan buat bingung lah gitu, nak apa gitu kan, tahu gitu. Kalau ada pasangan tuh kan bisa cari ide sama-sama. Ada nih gitu, waktu kosong nih, nak apa gitu kan, jalan yuk kemana ke gitu kan bisa. Jadi bisa juga apa kayak selalu muncul ide kreatif gitu kalau misalnya lagi sama-sama pun bisa kan, bisa sama-sama nggak ada topik atau apa gitu kan, cari sama-sama gitu biar seru gitu acaranya. ya benar juga ya. Ada bisa mengisi waktu kosong dengan hal yang lebih bervariatif gitu kan. Kemudian perasaan aman, tenang dan nyaman. Ya atas. Ya, perasaan bisa menjadi aman, tenang dan nyaman ya. Yang selanjutnya lebih jaga sikap dalam melakukan sesuatu. Yang ramah. Dijaga sikap kayak kan soalnya kan masih pacaran, lagi perempuan, jadi saling menjaga itu tahu sikap yang terus Harus bisa menjaga sikap ya dalam melakukan sesuatu sama pacar gitu ya. kan perempuan. Ya, selanjutnya saat kita jatuh akan ada yang memotivasi. Nah itu siapa yang mau jelaskan? Kita. Seperti ini Bu, kan kadang-kadang kan kalau di sekolah tuh kan kita kan belajar tuh kan, belajar tuh kadang-kadang tuh kan ada pas kita nak ada ikutan kegiatan gitu kan pasti ada yang memotivasi gitu macam kita biar lebih semangat gitu kan Bu. Kalau ada kegiatan gitu. Kalau misalnya kita tengah dong gitu tuh Bu, misalnya ada masalah di keluarga tuh ada baca tuh selalu lebih semangat gitu, lebih motivasi, lebih solusi gitu tuh Bu. Ya, jadi saat kita ada masalah, ada yang membantu menyelesaikan masalah atau ada yang memotivasi kita supaya tetap semangat gitu ya. Biasa ada solusi gitu Bu. Memberikan solusi. Ada lagi yang mau menjelaskan? Sudah? Ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kita ya. Sudah mengerti ya? Nah, ini adalah dampak positif pacaran. Nah, tadi kan sudah kita pahami apa itu dampak positif pacaran. Jadi ada 7 poin dampak positif pacaran. Mungkin bisa lebih dari itu ya. Jadi intinya dampak positif pacaran itu menunjukkan remaja sehat, hindari seks radikal. Selanjutnya, ini adalah 5 tips pacaran sehat. Nah, siapa yang mau jelaskan? Ibu, silakan lagi. Ini ada Bu. Nah, ini ada 5 tips pacaran sehat. Siapa di antara kalian yang ingin menjelaskan? Saya Bu. Ya, dari Pia. Saling mendukung satu sama lain. Ya, Tuh kayak kita tuh saling mendukung pasangan kita dalam hal-hal positif.
kayak dari yang negatif jangan lah mendukung kayak kita ya contohnya tuh kayak tadi telah disebutkan tadi kan ini apa sih kayak mendukung dia karirnya Iya, gitu karir, gimana belajarnya. belajarnya gitu. Ya, kemudian yang kedua saling berbagi pengetahuan. Siapa lagi? Sawitri, ya. Saling berbagi pengetahuan tuh misalnya ini udah kerja gitu kan, terus pengalaman kerja dia tuh bisa sharing ke kita gitu apa yang dia dapat di tempat kerja dia tuh, hal positif apa yang dia dapat dari tempat kerja gitu. Terus kalau untuk yang masih sekolah mungkin kan terkadang ada satu pasangan yang lebih pintar gitu kan, jadi dia bisa ngasih ilmu sedikit-sedikit lah apa yang dia tahu gitu. Ya, berbagi pengetahuan, memberikan ilmu, ya, berbagi ilmu dengan pasangannya. Ya, belajar gitu. Kemudian yang selanjutnya bersaing sehat dalam prestasi. Ya, Rama. Bisa dalam prestasi kayak sama-sama ikut lomba gitu kan, belajar sama-sama. Jadi pas menang atau kalah itu sama-sama menyemangati. Sama-sama menyemangati siapa yang prestasinya akan meningkat nantinya, gitu ya, kalau sama-sama belajar. Kemudian mendekatkan diri pada Tuhan. Ibu, ya, mulai Itu tuh selalu mengingatkan untuk ibadah, misalnya kan sholat, ngaji, ibadah sama-sama, kadang melawan orang tua. ya selalu mengingatkan pada Tuhan. Jadi ada waktunya sholat, disuruh sholat langsung, gitu ya. Kalau lagi aja tuh kan bilang ya sholat ya gitu. Kemudian terakhir terbuka dengan orang tua. Ibu Ya, Tita. terbuka dengan orang tua kayak gini Bu, kan kalau kita jalin hubungan kan pasti memang kuncinya orang tua dulu. Orang tua itu harus tahu kan dengan hubungan kita dengan pasangan kita tuh. Misalnya kalau kita mak katakan kalau kita kan saya ini suka dengan ini, tak ada suka ini, harus terbuka. Jadi orang tua tuh tahu Bu apa yang kita rasakan anak ini gitu. Kemudian juga orang tua harus tahu pacar kita ini orang mana, asal dari mana. Jadi kalau dalam ini juga harus tahu. Ya. Gitu ya. Sudah mengerti 5 tips ini? Sudah Bu. Oke. Nah, sekarang kita membahas tentang dampak negatif pacaran. Apa saja dampak negatif pacaran? Nah, inilah dia dampak negatif pacaran. Siapa yang ingin menjelaskan lagi? Ibu. Ya, silakan. Prestasi akan menurun tuh misalnya kalau misalnya kita kelaikan dengan pasangan tuh, jadi nak belajar tuh apa-apa dia di pikiran dia, kalau misalnya masalah itu belum selesai gitu kan. Jadi pas belajar itu gimana ya, tidak terlalu fokus sama pelajaran, tidak terlalu fokus menjaga tugas, akhirnya tak menjaga tugas gitu kan. Prestasi itu menurun. Jadi kalau punya pacar bertengkar, misalnya ada masalah bertengkar, jadi akhirnya malas untuk belajar dan prestasinya akhirnya menurun. Kalau masalah belum selesai gitu kan masih ada pikiran. Ya, misalnya di pacar, jadi kepikiran terus gitu ya. Kemudian yang kedua, pergaulan negatif. Aduh, Ya, silakan. kalau tadi dampak positif pergaulannya kan apa meluas kita kan ini jadi pergaulannya nyempit kan. Kadang tuh cowok tuh kayak suka nggak percaya gitu sama kita kan. Jadi tuh misalnya kita kan ada kawan nih kan, kita tidak kawan sama nih cowok satu cowok nih cowok kita tidak percaya kita pacaran, kita pacaran, kita nih kawannya sama dia pasti gitu. Jadi nanti tuh pasti gini ngomongnya nggak boleh kawan sama gini gitu. Jadi tuh pergaulan gitu tuh cuma di itu yang dibolehkan dia ya kadang itu. Ya, jadi terbatas gitu kan, nggak bisa punya teman lebih dari yang di maunya gitu kan. Jadi terbatas pergaulan kita. Kemudian yang ketiga, seks bebas. Ya, kakak, silakan. Pacaran menjadi remaja untuk merasa aman dan nyaman. Salah satunya adalah kedekatan dan keintiman fisik. Ya. Sebagai tanda atau ungkapan kasih sayang, tapi pada umumnya akan sulit membedakan rasa dan sayang nafsu. Iya, betul. Ada lagi? Jadi seks bebas itu saking sayangnya dia menyerahkan apa saja yang dimiliki. Kamu cinta nggak sama saya? Kalau kamu cinta, berarti ini gitu kan? Itu dia seks bebas. Yang keempat, penuh
bermasalah hingga stres. Ibu. Ya, timbul. Maksudnya tuh Bu, kan misalnya kan kita overthinking kan, lain itu. Jadi itu makan-makan, nyalakan terus, itu jadi stres Bu. Nangis, selalu malam-malam itu stres, nak ngamuk-ngamuk terus, itu kan pikiran. Ada masalah tadi ya. Masalahnya dengan pacar logiknya. Ada timbul rasa nak bunuh diri lah. Mau jadi bunuh diri ya, gitu kan? Kan stres satu. Mudah stres tingkat tinggi ya. Kemudian yang kelima, kebebasan pribadi berkurang. Ya, sama. Kayak misalnya kan kita mau ngumpul lah dengan teman-teman semua gitu kan, tapi cowok tuh bilang tak usah malam untuk Bu. Jadi kita nak berkawan pun susah. Tidak bebas itu Bu, nak kawan dengan teman semua. Ya, kita ingin berteman dengan yang kita mau gitu nggak bisa ya, jadi berkurang. Nggak Kayak bisa, harus gitu. lapor 24 jam bos itu. Betul. Saya baru sampai nih dari pasar, saya beratnya banget ini, jadi apapun lapor. Jadi kebebasan pribadi kita akhirnya berkurang kan. Kemudian melatih kemunafikan. Nah, nih, ya ini. Kayak gini Bu, kan biasanya tuh orang yang biar pacaran tuh seringkali nipu gitu Bu. Karena dia tuh buat kita tuh berusaha agar kita nih buat dia tuh percaya bahwa kita ini lah yang paling baik gitu. Tak ada perempuan yang lebih baik selain kita. Oh ya, membohongi diri sendiri. Nah, biar dapat perhatian lebih Ya, gitu. biar dapat perhatian lebih dari pacar. Bisa gak nipu orang tua karena tadi tuh pacarannya tuh sembunyi-sembunyi gitu Bu. Pergi sama kawan, padahal sama Pergi ke rumah teman, tapi pergi dengan Bila pacar. kerja kelompok tapi jalan. Alasan belajar kelompok tapi jalan sama pacar, jadi ngalahin orang tua. Nah, pelan-pelan melatih kemunafikan, pelan-pelan berbohong kan dari bohong pertama sampailah bohongnya 10 kali kan. Ketujuh, hidup boros. Hidup boros, apa yang ingin menjelaskan dampak negatif pacaran, salah satunya hidup boros. Ibu, Ya, misalkan kita kan nanti jalan keluar tuh harus beli makanan, minuman. Kalau lagi PC kan banyak makan kuota. Ya. Boros, pengeluaran tuh lebih banyak pengeluarannya. ya kalau telepon-teleponan gitu ya masih kuotanya. Jam-jam. Karena kan kalau dengan cowok kan kadang cowoknya nelpon terus berjam-jam. Kayak tadi kerjaan gitu loh. Ah, Cewek gitu. itu tahu beli kue gitu kan. Kalau Anniversary nanti tuh beli baju ada apa? Ya kalau cowoknya ulang tahun harus kasih kado, harus kasih kue kan habis dari kita. Satu bulan sekali. Wow. Bersedia. Tiap harinya lah. Yang ke-8, terjadinya pertengkaran akibat pacar atau gebetan. Nah, ini. Saya, Bu. Ya bisa. Kan dalam penjelasan itu kan dalam hubungan itu kan kita kan kadang-kadang itu kan Bu memang aku tuh pandai memang bertengkar dengan pasangan itu tuh pada salah paham gitu. Kadang-kadang buat kita bertengkar dengan pacar itu tuh egois gitu Bu, ada rasa ego, posesif gitu Bu, Iya. terlalu posesif tuh. Misalnya kalau kita ngecek kawan gitu kan, dilihat ini apa, jadi kita tuh timbul amarah, jadi emosional gitu, bertengkar gitu, ada gitu aja. Jadi akibat pacar itu kita bertengkar gitu kan. Nah, Egois gitu. Oh selalu apa tuh? balas dendam disarankan juga. Berada di panggilan lainmu. Iya, Ngapain lagi tuh Bu? Jalan sama orang lain. Aduh. Padahal telepon keluarga misalnya. Beda. Kalau misalnya kita ngajak ketemuan tuh tak ada gitu. Kalau kebetulan kerja kalian harus gitu. Mana tak bilang. Nah, iya betul. Yang kalau apa-apa harus lapor gitu kan. Mau pergi kemana-mana, WA dulu, telepon dulu. Nanti kadang udah sampai foto dulu, laporan lagi. Nah itu juga kan. Jadi akhirnya kebebasan pribadi bisa berkurang seperti yang nomor 5 kan. Akhirnya bisa bertengkar, terjadi pertengkaran akibat pacar atau gebetan. Nah, sudah mengerti belum dampak negatif pacaran? Sudah. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Ada? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Bu, bagaimana cara kita menghindari dampak negatif dari pacaran? Tak usah pacaran. Bagaimana? Ada tidak usah pacaran. Gimana lah Bu? Cara menghindari dampak negatif itu. Jadi siapa yang ingin menjelaskan? Siapa yang ingin menjelaskan? Bagaimana cara kita menghindari dampak negatif dalam kita berpacaran? Kan pacaran itu pasti ada dampak Negatif negatifnya. positif. Bagaimana cara menghindarinya? Bagaimana?
gosip, jangan terlalu posesif gitu ya bro. Kalau ini hidup boros tuh. Jangan jalan terus. Jangan mungkin ya ngomongin gini saja. Kasih pengertian sama pacar gitu kan. Semua nabung kok. Itu gimana ya? Kalau bisa diboros tuh seimbang, Tuh, seimbang. kalau bisa udah tahu nggak si cewek itu, dia kan cowok tuh gosip, nggak usah lah. Mas apa tadi? Tapi itu sama dia sampai pacaran tuh. Dan begini lama-lama tak boleh kan? Jadi memutuskannya setiap apapun yang kita kerjakan itu pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Jadi kita nggak bisa maunya dampak positif saja, tidak ada dampak negatif itu tidak ada. Jadi ada resiko yang akan kita hadapi gitu setiap apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Apalagi misalnya masalah pacaran. Nah, bagaimana Bu supaya tidak ada dampak negatif atau bagaimana menghindarinya? Dampak negatif pacaran itu tetap ada. Bagaimana cara kita menghindari itu selain kita masing-masing. Jadi bebas, jadi harus kita sudah merasakan itu, kita sudah kuatkan iman kita gitu kan. Jadi pacarannya jangan berlebih-lebihan. Nah, dari diri kita lagi kita menghindarinya kan. Apa lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Nah, tadi kan kalian sudah mengerti dampak negatif dan dampak positif pacaran. Sebenarnya pacaran itu bukan hal yang salah, tapi semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Jika mereka atau kalian itu menjalani secara positif, maka akan terjadilah pacaran yang berdampak positif. Nah, sebaliknya jika kalian lebih mengambil tindak negatifnya, maka hubungan tersebut akan berjalan dengan tidak baik. Jadi buat kamu yang lagi pacaran, jalani hal yang positif saja, ya. Nah, ini ibu tanyakan, perlukah kita punya pacar? Nah, kalian jangan takut jika sekarang kalian sedang jomblo. Istilah bisa mudah kalian dengan hal yang lebih bermanfaat. Jadi bukan berarti mentang-mentang kalian jomblo, kalian galau, lihat pacar, lihat teman punya pacar, kalian pengen juga punya pacar. Tidak seperti itu ya. Jadi kalau yang jomblo atau belum punya pacar, atau memang masih tidak mau punya pacar, kalian bisa mengisi masa kalian dengan hal yang lebih bermanfaat. Misalnya bikin sesuatu bersama teman, nongkrong bareng teman, patungan bukan berarti traktiran. Jadi patungan makan sama-sama bayarnya masing-masing gitu ya. Nah, semuanya akan pindah pada waktunya. Nah, kalau saat ini kalian tidak mau pacaran itu tidak masalah. Itu kalian itu belajar bekerja, kemudian ya nanti udah pada masanya akan ada pendamping yang memang bisa membahagiakan kalian dan kalian bisa hidup bahagia. Nah, itulah semua akan pindah pada waktunya. Nah, ini ada tugas. Contoh kasus pertama, nanti ibu berikan tugasnya, kalian kerjakan di rumah. Pertemuan selanjutnya akan dikumpulkan lagi pada ibu ya. Nah, ibu rasa sampai di sini materinya, atau sebelum ibu menutup materi, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik. Selanjutnya, ibu akan menyimpulkan. Nah, dalam berpacaran itu ada dampak positif dan dampak negatif ya, seperti yang ibu jelaskan tadi. Tergantung bagaimana kita menjalani hubungan itu. Kalau kita menjalani dengan baik, maka akan berdampak positif. Jika kita menjalani pacaran tidak baik, akan berdampak tidak baik juga, negatif. Tapi kalau kita masih pengen sendiri dan tidak mau punya pacar, itu juga tidak masalah, arti masih jomblo. Cara mengisi masa jomblo kita itu dengan mengisi waktu yang dengan hal-hal yang bermanfaat, gitu ya. Oke, sekarang kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan menutup kegiatan ini dengan berdoa. Mungkin sebelumnya ada yang ingin memimpin doa, silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kegiatan hari ini sudah selesai dan materi yang sudah ibu sampaikan semoga bisa diterima dengan baik
oleh kaliannya. Akhirnya Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.